Ya mungkin sebelum saya mulai materi untuk tiga secara waktu ini sudah saya absen ya. Wiramatia, Atifa, ya mungkin untuk materi kita kemarin ya ini terkait bagaimana sistem tanam paksa yang dilakukan oleh Belanda di Indonesia. Mana sistem tanam paksa ini memunculkan sebuah kritikan-kritikan terutama dari kaum humanis Belanda. Yakni dari tiga tokoh itu salah satunya adalah Van de Venter pun juga Douwe Dekker. Nah, salah satu karya yang terbaik dari Douwe Dekker kan adalah Mas Zevlar atau Aku yang Tersakiti, di mana buku itu menceritakan bagaimana kondisi sistem tanam paksa di Indonesia sehingga mengetuk hati orang-orang Belanda untuk terus peduli terhadap kesejahteraan bangsa Indonesia. Nah, kemarin kan terkait politik etis. Nah, jadi politik etis tadi kan ada tiga program kerja yang dikeluarkan oleh Belanda kepada Indonesia. Ya mungkin nanti saya jelaskan di video saja ya. Pergerakan nasional. Oke. Yang pertama, ciri-ciri perlawanan sebelum abad ke-20. Jadi, yang pertama perlawanan bersifat lokal terjadi di daerah-daerah tanpa adanya koordinasi antar daerah. Jadi pada saat abad ke-20, bagaimana perjuangan bangsa Indonesia ini tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga kekuatan yang dikeluarkan oleh Indonesia terhadap Belanda ini masih kurang power lah terhadap orang Belanda. Nah, dan yang kedua tidak menggunakan organisasi tapi dilakukan secara berkelompok saja. Jadi memang perlawanan pada abad ke-20 ini sangat-sangat relevan, di mana yang pertama adalah perlawanan yang bersifat lokal pun juga tidak terorganisasi dengan baik, sehingga gerakan-gerakan pemberontakan itu hanya di daerah-daerah kecil-kecil saja, dan itu secara bergelombang bergantian, tidak dengan satu frame langsung dol seperti itu. Nah, yang ketiga dipimpin oleh tokoh masyarakat yang disegani. Gerakan-gerakan yang memang dibentuk di setiap daerah ini adalah dipimpin oleh tokoh-tokoh masyarakat disegani, terutama di daerah-daerah seperti setiap kota dipimpin oleh suatu tokoh masyarakat, setiap kota dipimpin oleh suatu tokoh masyarakat, sehingga gelombang-gelombang perlawanan ini tidak terorganisasi pun juga tidak teratur. Nah, yang keempat, mengutamakan kekuatan senjata namun kalah dalam segi persenjataan. Jadi memang pada saat itu perlawanan sebelum abad ke-20 ini kan timbul keresahan-keresahan di mana Belanda ini sangat mengintimidasi pun juga sangat menindas bangsa Indonesia, sehingga ya mungkin karena mereka marah dan hanya mengutamakan kekuatan senjata namun kalah dalam segi persenjataan. Jadi untuk strategi pun juga kesiapan yang berperang ini sangat-sangat tidak diatur. Yang kelima, mudah dipecah belah karena kurangnya koordinasi antar pemimpin dan bawahnya. Sangat dipecah belah karena yang pertama adanya tidak menggunakan organisasi, jadi perlawanan tidak terorganisasi dengan baik, sehingga gerakan-gerakan itu kalau kita lihat saat ini sangat-sangat kurang maksimal. Nah, itu adalah ciri-ciri perlawanan sebelum abad ke-20. Oke, next. Faktor pendorong lainnya organisasi pergerakan nasional Indonesia. Nah, ini seperti materi kita kemarin. Yang pertama adalah faktor internal. Lainnya dorongan pelajar akibat dilaksanakannya politik etis. Nah, dan kita seperti saya singgung bahwasanya bagaimana sistem yang dilakukan oleh Belanda terhadap Indonesia ini sangat-sangat mengetuk hati pintu humanis ketika Belanda. Jadi orang-orang humanis Belanda ini merasa apa ya?
merasa sangat tidak adil di Indonesia ini. Memang pada saat mengkolonialisasi Indonesia ini orang-orang Belanda tahu bahwasanya ada sistem tanah paksa, pun juga ada banyak rakyat yang kelaparan pada saat itu. Sehingga ketika kritik dari Belanda itu datang ke Indonesia, nah dia hadir untuk untuk mempunyai beban moral dalam mensejahterakan Indonesia. Nah, dari politik etis ini kan ada 3 tokoh. Yang pertama itu Van de Venter, yang kedua Wisdeka, dan siapa lupa aku. Nah, jadi mereka itu punya peran masing-masing untuk mengkritik kepada negaranya sendiri, sehingga Indonesia pun seharusnya bisa diberikan kesejahteraan, karena memang Belanda sudah mengkolonialisasi, pun juga Belanda bertanggung jawab terhadap kesejahteraan Indonesia. Nah, politik etis salah satu kritikan yang paling terkenal yakni kritikan dari Van de Venter, yaitu hutang kehormatan. Mana dia menulis artikel ketika kritikan itu dimuat dalam artikel dan disebarkan di Belanda. Pun juga Louis Dekker, salah satu karyanya yang sangat-sangat mengetuk pintu hati orang Belanda adalah Max Havelaar. Mana di buku Max Havelaar ini menceritakan bagaimana keadaan sistem tanam paksa di Lebak Banten. Sehingga buku itu menjadi menjadi salah satu, kalau untuk Pramoedya Anantatur, buku Max Havelaar adalah buku yang membunuh kolonialisme. Karena dengan buku itu terbit, akhirnya Belanda pun mempunyai tanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Nah, di politik etis ini kan ada 3 program kerja. Yakni yang pertama adalah transmigrasi, imigrasi, pun juga pendidikan. Nah, itu adalah salah satu program-program yang dilakukan Belanda sebagai hutang budi terhadap bangsa Indonesia. Yang pertama, transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari Jawa yang sangat padat ini dipindah ke daerah-daerah lain sehingga terjadi kepadatan di Indonesia. Nah, yang kedua adalah imigrasi, di mana Belanda ini mempunyai tanggung jawab untuk membuat saluran-saluran air untuk kepentingan petani di Indonesia. Dan kesejahteraan petani Indonesia ini sangat dijamin sekali. Dan yang ketiga adalah pendidikan. Jadi politik etis ini salah satu melakukan pendidikan. Nah, dari pendidikan ini yang nantinya akan menjadi cikal bakal tokoh-tokoh pergerakan nasional. Di program kerja pendidikan ini banyak sekolah didirikan oleh Belanda, seperti Boekenhof School, terus Sofia, itu salah satu sekolah-sekolah buatan Belanda. Cuman di 3 program kerja itu seiring berjalannya waktu sangat-sangat tidak sesuai dengan harapannya pada awalnya. Salah satu contoh yang pertama adalah imigrasi. Ya memang Belanda sudah memberikan program-program kerja untuk mensejahterakan petani. Kan tetapi program kerja itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pada awal. Jadi saluran air dibuat hanya untuk sawah-sawah yang dimiliki oleh swasta Belanda, pun juga pabrik-pabrik yang dimiliki oleh swasta Belanda. Nah, yang kedua adalah transmigrasi, di mana perpindahan kepada penduduk dilakukan cuma tidak sesuai dengan apa yang diharapkan di awal. Belanda memanfaatkan itu untuk tenaga kerja kulit di daerah-daerah lain, untuk perkebunan teh, untuk pabrik-pabrik swasta di Belanda yang dibuat di Belanda Indonesia. Nah, itu sangat-sangat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan di awal. Dan yang ketiga adalah politik etis dan pendidikan. Di pendidikan ini juga sangat-sangat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan juga, karena memang pada saat politik etis dilakukan ini hanya orang-orang bangsawan, pun juga anak bupati yang bisa masuk pendidikan, sehingga tidak menjangkau seluruh masyarakat Indonesia, terutama yang grassroots di bawah-bawah. Nah, itu nantinya yang akan memunculkan dari pendidikan ini dengan bergerakan sehingga nanti keluarnya betul-betul mengawal tahun. Nah, itu terkait politik etis. Nah, mungkin yang kedua adalah kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi yang telah mendorong bahasa Indonesia untuk saling memberikan pendidikan. Nah, jadi memang
pada saat itu diumumkannya kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi yang telah mendorong bahasa Indonesia untuk saling memberikan berita, sehingga terkait bagaimana politik etis terbentuk pun juga kaum terpelajar ini sadar akan politik, sadar akan perjuangannya, ditambah dengan kemajuan komunikasi pun juga informasi yang didapat, sehingga mereka bisa menganalisis di luar itu seperti apa dampak di luar, sehingga dominonya dalam seperti apa, sehingga tokoh-tokoh pergerakan kita bisa mempertimbangkan segala langkah-langkahnya. Nah, yang tiga, perasaan, sinapsis, penderitaan sebagai bangsa yang dijajah. Nah, kalau tadi ketika memang perlawanan dan kedua bentukan yang bersifat kedaerahan, jadi tidak terorganisasi di sana. Nah, sehingga ketika memang ada faktor-faktor lain dalam organisasi ini kan karena memang ini yang nomor tiga ini, perasaan, sinapsis, penderitaan sebagai bangsa yang dijajah. Karena memang kita sudah merasakan keresahan-keresahan yang sama, kenapa kita harus melawan sendirian begitu? Lebih kemudian satu itu berperaya. Dan yang keempat, tenang saya masa lalu Indonesia, karena memang pun juga bangsa Indonesia ini kan mempunyai sejarah yang memang sangat-sangat jaya, terutama di Kerajaan Majapahit pun juga di Sriwijaya, tapi yang ditekankan pada itu memang Majapahit, terutama di Jawa. Dan memang itu pun ketika kita diceritakan kejayaan-kejayaan masa lalu Majapahit, bangsa Indonesia pun bisa keluar dan memberikan dampak domino politiknya dari Majapahit. Sehingga kan sebenarnya Indonesia ini nggak remeh, bisa bergerak keluar. Nah, itu kan dibangun oleh orang-orang pada saat itu kejayaan masa lalu bahasa Indonesia, sehingga perlawanan itu sangat-sangat masih malah ini akan pede. Nah, kata dari luar, kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang Rusia-Jepang tahun 1905. Jadi kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang Rusia dan Jepang tahun 1905. Jadi di kemenangan ini sangat-sangat mendorong lahirnya organisasi pergerakan juga, karena pada saat itu dari Asia pun menganggap Eropa ini maksudnya orang-orang yang paling kuat, superpower dan kawan-kawan. Nah, tapi itu dipatahkan oleh Jepang atas kekalahan Rusia pada saat 1905 itu. Sehingga pun motivasi itu akan semakin kembali menaik. Bahwasanya Jepang itu mampu. Jadi orientasi terkait bagaimana orang-orang politik di Eropa ini sangat kuat itu sudah dipatahkan. Nah, yang kedua, munculnya pergerakan nasional di negara-negara Asia seperti Tiongkok, India, dan Turki. Di pergerakan nasional di negara-negara Asia pun juga sangat sangat efeknya pada saat itu jiwa nasionalisme muncul di setiap negara, sehingga mereka punya beban moral untuk terus peduli terhadap kemajuan negaranya sendiri. Nah, dan yang ketiga, pengaruh paham baru seperti nasionalisme, sosialisme, liberalisme, dan demokrasi. Nah, ini akan menjadi pemikiran politik dari nasionalisme, sosialisme, liberalisme, dan demokrasi yang akan berkembang menjadi sebuah partai, entah itu Partai Nasionalis Indonesia, Partai Sosialis Indonesia (PSI), terus PKI dan kawan-kawan. Nah, ini adalah salah satu faktor berlanjut dari pergerakan nasional. Perkembangan pergerakan nasional. Masalah pergerakan nasional, Budi Utomo. Nah, Budi Utomo diberikan pada 20 Mei 1908. Pendirinya adalah Dr. Wahyu Sudrosojo, Dr. Sutomo, dan Gunawan Mangunkusumo. Organisasi Budi Utomo ini tidak bersifat politis, keanggotaannya terbatas pada penduduk Jawa dan Madura. Yang keempat, sebelum itu mungkin secara budaya terkait bagaimana Budi Utomo ini. Jadi Budi Utomo ini adalah organisasi pendidikan yang berdiri atas keresahan politik etis yang tidak menjaga kemaslahatan Indonesia. Jadi Budi Utomo ini diinisiasi oleh mahasiswa Sofia atau sekolah Indonesia. Ini kalau sekarang juga sudah sekarang Universitas Bergerak. Jadi mahasiswa Sofia ini peduli terhadap bagaimana kondisi pendidikan di Indonesia, sehingga memunculkan sebuah organisasi yang bernama Budi Utomo. Di Budi Utomo itu fokusnya pada pendidikan, di mana memberikan edukasi kepada orang-orang yang memang
masih belum mengakses pendidikan. Jadi tidak bersifat politis, bukan partai. Nah, cuman meskipun Budi Utomo ini tidak begitu pun Budi Utomo pun juga saya rasa pun seperti apa yang dibangun oleh Belanda, di Budi Utomo pun juga tidak bisa mengakses seluruh masyarakat yang ada di grassroots. Nah, yang keempat ini mengalami kemunduran disebabkan faktor-faktor berikut. Keanggotaan Budi Utomo yang terbatas pada Gubernur Jawa dan Madura saja, munculnya organisasi Islam, masyarakat Islam yang tidak membatasi keanggotaannya. Nah, jadi karena Budi Utomo yang terbatas pada Gubernur Jawa dan Madura saja, karena entah karena Budi Utomo ini tidak memang fokusnya dari Jawa dan Madura untuk memberikan pendidikan di daerah ini saja. Seperti apa? Karena memang Budi Utomo ini memang tidak organisasi pergerakan, hanya bergerak sebatas pergerakan sih, cuma sebatas hanya fokus ke pendidikan. Yang kedua, karena munculnya masyarakat Islam yang tidak membatasi keanggotaannya. Jadi munculnya organisasi SI ini bisa menghambat perkembangan Budi Utomo karena memang di masyarakat Islam tidak membatasi keanggotaannya. Next. Yang kedua adalah Muhammadiyah. Didirikan di Yogyakarta pada 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tujuannya memajukan pendidikan dan pengajaran berdasarkan agama Islam. Nah, jadi tujuan dari Muhammadiyah ini yang sebatas seperti apa yang dibangun oleh Cipto Mangunkusumo itu juga Dr. Sutomo, di mana Muhammadiyah ini hanya fokus pendidikan sebenarnya. Cuman mereka berbasis agama Islam. Maka dari itu kan kalau kita lihat dari ini kan Muhammadiyah kan kalau kita lihat secara pendidikan pun mereka masih tertata karena itu ada sesuai dengan norma-norma yang dibangun oleh Kiai Ahmad Dahlan sampai sekarang. Nah, yang kedua mengembangkan pengetahuan agama dan cara itu sesuai agama Islam. Memang pada saat itu organisasi ini kebanyakan ketika memang ingin kuat itu berbasis agama Islam. Contoh masyarakat Islam yang terbesar Islam itu pun juga Muhammadiyah ini yang fokus di bagaimana berdasarkan agama Islam, juga pengetahuan yang diberikan kepada orang-orang Muhammadiyah. Aktivitas yang dilakukan Muhammadiyah dalam mencapai tujuan adalah mendirikan sekolah-sekolah berdasarkan agama Islam, mendirikan panti asuhan, politik, rumah sakit dan masjid, mengadakan kegiatan keagamaan dalam masyarakat, yang bersifat non-politis dan kooperatif. Nah, ya mungkin untuk hari ini kemungkinan besar Muhammadiyah masih sesuai dengan norma yang dibangun, karena ketika memang kita melihat bagaimana karakter Muhammadiyah sampai saat ini kan memang sekolah yang berbahasa agama Islam terus berdiri di setiap kota, terus rumah sakit itu juga sangat berdiri di setiap kota, panti asuhan, politik dan masjid. Nah, mengadakan kegiatan keagamaan masyarakat, organisasi Muhammadiyah itu bersifat politis. Nah, yang ketiga adalah Sarekat Islam. Didirikan oleh Kiai Samanhudi pada tahun 1911 dengan nama Sarekat Dagang Islam. Tujuan Sarekat Dagang Islam adalah menjadi wadah para pedagang Muslim menghadapi persaingan dengan pedagang asing. Pada 10 September 1912, Sarekat Dagang Islam berganti menjadi Sarekat Islam dengan ketuanya Haji Umar Said Cokroaminoto dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, membantu perdagangan. Yang kedua, membantu anggotanya yang kesulitan dalam permodalan. Yang ketiga, memajukan kepentingan jasmani dan rohani perdagangan pribumi. Dan yang keempat, memajukan kehidupan agama Islam. Nah, jadi Sarekat Islam ini adalah sebelum Sarekat Islam ini terbentuk ada namanya Sarekat Dagang Islam. Dimana sebenarnya Sarekat Dagang Islam ini hadir untuk menghimpun pedagang-pedagang Islam untuk melawan pedagang-pedagang Cina pada saat itu. Dan diinisiasi oleh Kiai Samanhudi. Nah, cuma sudah berjalannya waktu, Cokroaminoto itu tokoh guru besar bangsa yang memang mempunyai ide atau gagasan untuk mendirikan merubah SDI arahnya menjadi Sarekat Islam sebagai organisasi perdagangan juga. Karena memang SDI ini pun
Yang pertama harus sebagai pedagang, sehingga Dr. Yunto menginginkan coba kita ubah menjadi syariat Islam, sehingga masalah pedagang pergerakan pun juga kaum terpelajar semangat terkumpul di sini menjadi salah satu saksi pergerakan syariat Islam. Nah akhirnya menjadi syariat Islam dan diketahui oleh Dr. Yunto itu sendiri pun juga sangat mempunyai cabang-cabang lain dalam pergerakan syariat Islam. Pada tahun 1919 dalam Kongres SI Nasional, SI ikut serta sebagai partai politik dengan memilih bersama dengan pemerintah kolonial Belanda. Perkembangan semakin besar dari segi kabupaten merupakan kelompok ISDV, Indi Sosial Demokratis Vereniging yang berhaluan komunis. Keanggotaan SI terbagi menjadi dua, kelompok SI Putih Nasionalis dan SI Merah. Nah, pada yang pertama 1916 dalam Kongres SI Nasional, memang SI sebagai ikut serta sebagai partai politik dengan pemerintahan kolonial Belanda bersama. Karena memang apa yang disampaikan masyarakat di awal itu, karena SDI ini bukan sebuah organisasi yang memang menghimpun seluruh umat Islam, hanya sebatas pedagang Islam. Maka hal itu keinginan dari Dr. Yunto ini coba dirubah arah haluannya menjadi semua orang terkumpul dalam satu wadah. Dan pedagang, kaum terpelajar, perjuangan dan kawan-kawan bersatukan di sana untuk menyatukan kekuatan. Nah maka dari itu pun juga SI ini masih ikut berpolitik pada saat itu. Nah yang kedua, perkembangan SI yang pesat dari segi keanggotaan dilakukan oleh tokoh-tokoh ISDV, Institut Sosial Demokratis Vereniging yang berhaluan komunis. Nah mungkin sebelum syarikat Islam ini saya tarik ke SDV, mungkin saya jelaskan ke memang dari Dr. Abinoto. Jadi Dr. Abinoto ini pada saat punya murid itu ada 3 murid. Yang pertama adalah salah satu 3 muridnya adalah 3 tokoh besar bangsa kita. Yang pertama adalah Soekarno, yang kedua adalah Semakun, yang ketiga adalah Kartosuwiryo. Nah, jadi Dr. Abinoto ini mempunyai 3 murid yang sangat besar, pun juga mereka mempunyai pemikiran yang berbeda. Nah, itu kan juga bisa pertanyaan bahwasanya kok bisa satu guru bisa mencetak 3 pemikiran yang berbeda, pun juga 3 orang ini menjadi nahkoda di setiap pemikiran dalam gejolak-gejolak pergerakan nasional. Nah, yang pertama Soekarno dengan nasionalisnya, yang kedua Kartosuwiryo dengan keislamannya, pun juga Semakun dengan komunisnya. Nah, kira-kira anak-anak ada yang tahu nggak faktor apa yang latar belakangi bahwasanya satu guru Soekarno ini bisa membentuk 3 tokoh besar, pun juga mereka memiliki independensi pemikiran masing-masing. Kira-kira seperti apa? Ya, jadi kenapa dari 3 murid ini bisa menjadi pemikiran yang berbeda pun hanya satu guru yang di sana? Karena memang latar belakang mereka. Yang pertama, cara mengajar Dr. Abinoto ini sangat bagus. Mereka diajarkan segala pemikiran, diberikan semua pemikiran, diberikan semua sudut pandang sehingga mereka bisa menentukan sikapnya sendiri. Nah, yang pertama adalah Soekarno. Kenapa Soekarno dengan jiwa-jiwa nasionalisnya? Karena Soekarno dari awal adalah lahir dari yang pertama adalah bapaknya adalah orang dulu. Pun juga Soekarno sangat dekat dengan masyarakat, sehingga itu yang latar belakang Soekarno sangat sepakat dengan konsep-konsep nasionalis. Pun juga Soekarno adalah sosok yang memang bisa menghebohkan masa sangat besar karena yang pertama bapaknya adalah orang dulu. Pun ketika Soekarno ini ngekos di kos Dr. Abinoto, itu sangat suka orasi pada saat itu. Nah, yang kedua, Kartosuwiryo. Kenapa Kartosuwiryo ini menjadi tokoh yang memang kental dengan agama Islam? Karena memang latar belakang keluarganya Dr. Kartosuwiryo dari kecil itu memang berdiri di tengah keluarga Islam sangat kental, sehingga itu menjadi sikap dari Kartosuwiryo untuk tetap sepakat dengan pemikiran Islam. Yang ketiga adalah Semakun dengan komunisnya. Sebenarnya Semakun ini apa ya?
tahun ini tidak justru Ismail ini di umur 18 tahun ini sempat menjadi Ketua Umum Serikat Islam Semarang. Keren ya, Ismail ini di umur 18 bisa menjadi Ketua Umum pergerakan cabang. Pun juga kita dulu pada umur 18 ngapain kan, bulan nanti kan. Nah, ini kan ya itu menjadi sebuah organisasi. Kenapa Ismail ini menjadi orang-orang komunis? Karena Ismail sempat dekat dengan tokoh komunis Belanda, yakni Hendrik. Sehingga Ismail itu sepakat dengan konsep-konsep komunis, pun juga mengajak teman-temannya di kos sendiri. Salah satunya adalah Alimin, pun juga Soekarno. Siap untuk sepakat dengan konsep-konsep komunis. Nah, yang kedua, perkembangan SI yang pesat dari segi keanggotaan dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh USDV, ini sosial demokratis framing yang berlawan komunis. Nah, kita tahu nggak perkembangan SI yang pesat dari segi keanggotaan ini dimanfaatkan seperti apa? Mana? Jadi sedikit menambahkan ya, perkembangan Islam Pusat dari segi keanggotaan beberapa tokoh TV, karena memang pada saat itu masyarakat Islam sangat-sangat besar di eranya. Yang tadi yang sempat kita baca itu bahwasanya masyarakat Islam itu menghimpun seluruh umat Islam dalam segi apapun, pun juga tidak membatasi keanggotaannya. Artinya menjadi kekuatan yang sangat besar dalam tubuh masyarakat Islam. Sehingga salah satu tokoh komunis Belanda mencoba masuk dalam tubuh masyarakat Islam. Nah, seperti tadi yang akan menjadikan Ismail berpikiran berpindah arah haluan pemikiran. Akhirnya Ismail bersepakat dalam konsep-konsep yang dibawa Sheffield. Akhirnya di sana menjadikan dualisme dalam tubuh SI sendiri. Yang SI putih adalah SI yang Islam kental, SI merah hanya SI-nya Ismail, Alimin pun Soekarno. Akhirnya mereka pecah. SI merah ini memilih keluar yang cikal bakal berdirinya Partai Komunis Indonesia di sana. Seperti itu. Yang ketiga, yang sudah ya, nasionalis yang di sini ya. Nah, kalau tadi sempat menjadi dua kelompok ya, kelompok SI putih, nasionalis religius, dan si merah sosialis. Nah, jadi yang saya jelaskan tadi bahwasanya masuknya USDV ke tubuh SI dengan Sheffield mencekoki Ismail pemikiran-pemikiran kiri, akhirnya keanggotaan SI itu dibagi menjadi dua, ada kelompok putih dan kelompok merah yang memang pada saat itu mereka satu organisasi hanya beda pemikiran saja. Cuman seiring berjalannya waktu mereka itu karena ketidaksepakatan pemikiran sehingga baik tidak bisa. Pun juga nantinya SI merah ini akan menjadi cikal bakal Partai Komunis India ataupun yang saat ini kita lakukan kemerdekaan. Serikat Islam Cokro juga menegakkan disiplin partai dengan mengeluarkan semua anggota SDV dalam organisasi SI dikeluarkan. Nah, jadi dengan adanya gejolak tadi, Cokro Aminoto lebih baik mengeluarkan anggota SDV dalam tubuh Serikat Islam karena sudah dianggap mempengaruhi pemikiran-pemikiran orang-orang Serikat Islam pada saat itu. Sehingga lebih baik Cokro Aminoto mendisiplinkan ataupun menyeragamkan pemikiran dengan mengeluarkan semua anggota SDV. Nah, salah satunya mungkin adalah Ismail, Soekarno, pun juga musuh dan teman-temannya dikeluarkan oleh Cokro Aminoto. Pada Februari 1923, SI mengubah namanya menjadi Partai Serikat Islam Indonesia. Nah, jadi dari sini SI ini sudah jelas terkait bagaimana arah politiknya sudah jelas sehingga mereka membentuk partai untuk perjuangan bangsa Indonesia.
Nah, yang ketiga, PSI juga memutuskan untuk bersikap non-kooperatif terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Jadi PSI itu sebenarnya nggak seperti apa ya, seperti partai-partai yang memang sangat frontal, juga seperti PKI kan pada saat tahun 2006 sebelum berontak Belanda itu secara revolusioner. Cuman untuk SI ini lebih elegan, tidak menggunakan cara-cara revolusi dan kawan-kawan. Pada tahun 1999 PSI menjadi Partai Serikat Islam Indonesia. Kaitan berupa nama, perpecahan dalam organisasi menjadi salah satu penyebab kemunculan PSI. Memang di PSI ini pun juga dari Serikat Islam pun juga PSI yang menghambat progres dari setiap kelompok atau organisasi adalah internalnya sendiri. Mereka hancur karena di dalamnya itu tidak bisa jadi satu, sehingga menjadikan kemunduran setiap kelompok-kelompok itu sendiri. Nah, yang keempat adalah Indis Partis. Indis Partis didirikan di Bandung pada 25 Desember 1912. Tokohnya ada 3 serangkai, Dr. Dewantoro, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Dr. Dekker. Nah, Dr. Dekker adalah salah tadi yang mencetuskan bagaimana keadaan di Indonesia, pun juga yang akan membentuk itu orang-orang Belanda untuk menciptakan politik. Organisasi pertama secara tegas menyampaikan tujuannya mencapai kemerdekaan Indonesia. Ini seperti ini tidak seperti SI yang masih menutupi bagaimana arah pergerakannya, pun juga Muhammadiyah, fokus pendidikan, pun juga Bututomo. Nah, dari seperti itu secara tegas dan secara sikap mendeklarasikan bahwa organisasi ini untuk kepentingan kemerdekaan Indonesia dan frontalnya mereka. Nah, ini ada 3 serangkai dari Dewantoro, Dr. Mangunkusumo, dan nantinya akan sempat berpenjara bersama lain, pun juga mereka saling menuliskan kritik untuk bangsa Belanda. Jadi pernah ada cerita ke Dewantoro sempat ditangkap karena sempat menulis Dr. Mangunkusumo sempat menulis beberapa artikel dalam koran untuk mengkritik pergerakan Belanda dengan jelas, akhirnya ditangkap dan juga memberontak. Pun juga Dr. Dewantoro itu menulis ke dalam media pada saat itu pun ditangkap juga sehingga Dr. Dekker pun ikut menulis. Jadi 3 serangkai ini tidak ada khususnya, mereka saling bersedia satu sama lain. Nah, periode nasionalisme politik yang pertama adalah sebuah Indis Party. Sebuah-sebuahnya adalah Indi for English atau Indonesia untuk orang India. Indonesia untuk orang India. Indis 1949, India bebas dari Belanda. Indis nasionalisme India. Jadi semboyan yang dibangun oleh Indis Party ini bagaimana membangun semangat nasionalis terhadap bangsa Indonesia, di mana India ataupun Indonesia untuk orang India. Sebenarnya Indonesia adalah Indonesia untuk orang India. Jadi Indonesia untuk Indonesia karena Indonesia itu sebenarnya Indonesia. Dan yang kedua adalah India bebas dari Belanda. Itu sudah jelas bahwasanya arah pergerakan dari Indis Party adalah menolak kolonialisme dilakukan oleh Belanda. Jadi India bebas dari penjajahan kolonialisme Belanda. India bebas dari Belanda. Ini nasionalisme India. Jadi semangat yang dibangun oleh orang-orang masa pergerakan pada saat itu memang semangat nasionalisme dibangun kepada orang bumi putra, sehingga yang nantinya akan menjadi cikal bakal semangat nasionalis Indonesia yang nantinya akan bermuara pada kemerdekaan Indonesia. Nah, next yang kedua adalah Indis Party. Pada 1913 ketika tokoh Indis Party ditangkap dan dipanggil di Belanda dan IPS dijalankan organisasi terlarang. Organisasi IPS berganti nama menjadi Institut Daripada Nasional kembali berganti nama menjadi Nasionalis Indis Party. Jadi memang organisasi pergerakan pada saat itu sangat-sangat rentan pun juga rawan terhadap intervensi dari Belanda, ditangkap terus dibubarkan. Memang sangat berat sebagai organisasi itu.
utama di part ini kan sudah jelas mendeklarasikan bahwasanya Indonesia ini adalah seperti ini adalah yang sangat mendukung kemerdekaan Indonesia. Nah, yang pertama dasar politik. Bermunculan gerakan pemuda, bermunculan organisasi pemuda yang masih menunjukkan sebagai kendaraan. Organisasi pemuda yang pertama kali muncul adalah Tri Korodarmo dan dengan Dirsyawar Wiryo Sanjoyo pada 1919. Nah, jadi ketika memang pada saat itu sudah berkumpulnya organisasi pemuda di setiap daerah. Nah, itu juga masih sebagai kendaraan juga seperti perlawanan gerakan pemuda-pemuda pada saat itu. Sehingga munculnya kongres pertama yaitu kumpulnya pemuda-pemuda di seluruh Indonesia untuk menyatukan pemikiran, menyatukan gerakan, menyatukan sikap untuk melawan Belanda. Tapi pada saat itu di pertemuan itu memang sangat sendiri, tidak bersifat nasionalisme Indonesia, tapi masih negara-negaraan. Nah, selanjutnya organisasi itu berganti menjadi Jom Java, Jom Sumatera Bol, Jom Ambon, Jom Minahasa, Jom Celebes. Nah, sehingga ini yang akan menjadi bersatunya pemuda Indonesia. Ketika di Kongres Pemuda kedua ini di 28 Oktober tepatnya menghasilkan Sumpah Pemuda, di mana itu menjadi pegangan pemuda-pemuda Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya. Nah, itu gerakan perempuan. Gerakan ini belajar masyarakat ini untuk emansipasi wanita melalui suatu Kartini yang sudah diberikan oleh pada bulan Oktober. Nah, di Kartini salah satu tokoh feminin yang sangat terkenal di Indonesia. Karena Kartini sangat menolak budaya-budaya Barat, pun juga menolak budaya-budaya patriarki yang ada di Indonesia. Salah satunya Kartini. Saya ingat dari Satika membantu Saka istri di Bandung. Nah, gerakan perempuan. Nah, di tahun 2028 dengan Kongres Perempuan Indonesia di Jakarta yang membentuk Perserikatan Perempuan Indonesia yang kemudian berganti menjadi Perhimpunan Istri Indonesia dari itu sudah. Nah, jadi istri-istri itu dikumpulkan menjadi sebuah organisasi. Nah, itu sempat terjadi di masa Orde Baru. Cuman di Orde Baru ada istri pejabat yang dibangun oleh Putin, istri dari Soeharto. Nah, pada tanggal 31 Desember 1929 diadakan Kongres Perempuan Indonesia di Batavia. Si Kongres Perempuan ini memutuskan bahwa organisasi perempuan akan terus serta berjuang memperbaiki nasib dan derajat perempuan di Indonesia. Nah, dari situ munculnya gerakan-gerakan perempuan bukan hanya untuk kemerdekaan, tapi bagaimana perempuan-perempuan ini berjuang melawan budaya yang sangat menindas gender perempuan. Yang nantinya akan muncul, ya memang pada itu mungkin kemungkinan belum muncul isu feminis atau istilah feminisme, patriarki, cuma kita lihat hari ini adalah yang adalah semangat feminin untuk melawan budaya patriarki. Seperti radikal, ini adalah periode pengaruh revolusi Rusia. Yang pertama adalah periode radikal, nama pengaruh revolusi Rusia 1917. Munculnya pernyataan Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson tentang 14 masa penyelesaian Perang Dunia Pertama. Tidak terusnya janji November yang diucapkan Gubernur Jenderal John Paul Van Linsfield. Adanya perubahan dalam aturan yang dimulai pasal 11 Undang-Undang Indonesia dalam jenis kebangsaan. Ini adalah contoh periode radikal. Nah, di periode itu muncul sebuah organisasi perempuan Indonesia bernama Indonesia Pergini, disediakan dari Belanda 1908 dan berjuang memperjuangkan kepentingan Indonesia yang dibawa dari Belanda. Yang ketiga menggunakan nama dibawa untuk memperkuat kepastian dan politik. Nah, jadi sebenarnya PID Perempuan Indonesia ini dibentuk oleh Sultan Syahid pun juga Muhammad Hatta. Nah, sebenarnya Perempuan Indonesia ini organisasi yang di Belanda untuk memikirkan bagaimana memikirkan perjuangan bangsa Indonesia untuk menuju kemerdekaan. Nah, cuman dari situ sehingga ingin disampaikan ke Indonesia dari situ sehingga menjadi lebar di Indonesia.
Nah, pas saat itu memang PI sempat bubar, akhirnya Muhammad Hatta pun juga Syahrir Islam yang mendirikan kembali ke Indonesia untuk bertanggung jawab memperbaiki organisasi itu sendiri. Nah, pada tahun 1925 mengganti kembali kegiatan yang menjadi Indonesia dengan DNS Muhammad Hatta sebagai ketuanya. Di Muhammad Hatta ini memang pendiri dari Perhimpunan Indonesia pun juga di tahun 25 itu menjadi ketuanya. Ketika Perhimpunan Indonesia diisi oleh dengan upaya propaganda melalui majalah India Putra, kemudian Indonesia merdeka pada kemudian Indonesia merdeka pada 1924. Nah, sorry, ini saya salah, ini bukan Indonesia, sebenarnya PNI. Nah, Partai Nasional Indonesia didirikan oleh Insinyur Soekarno pada tahun 1927 yang memiliki asas mengenal diri sendiri, tidak mau bekerja sama dengan Belanda, dan menghapus kemiskinan atau yang kita sebut dengan KKN. Nah, kegiatan Partai Nasional Indonesia ini adalah yang pertama, menjalankan kursus pendidikan dan sekolah-sekolah, menerbitkan surat bersama Indonesia, Batavia, dan Benteng, Medan, Bandung dengan rapat-rapat umum. Nah, jadi PNI ini dibentuk sebenarnya untuk kemerdekaan Indonesia. Cuma nanti seiring berjalannya waktu PNI ini akhirnya sangat membingungkan sekali, sehingga sekarang itu sangat membingungkan juga pada saat itu. Terus pendidikan yang kita tidak jauh dari konsep-konsep organisasi-organisasi lain seperti Budi Utomo, Perhimpunan Indonesia, Parti, itu juga Serikat Islam. Mereka juga sangat peduli dengan nasib sebangsa dan tanah air, pun juga ingin memperbaiki pendidikan di Indonesia, karena memang keresahan awal ada di Indonesia yang adalah pendidikan. Nah, di tahun 1919 pemerintahan Belanda menangkap para pimpinan PNI termasuk Insinyur Soekarno. Pada saat dihadiri, Insinyur Soekarno membacakan pidato pembelaannya yang sangat terkenal dalam bahasa Indonesia menggugat. Siapa terkenal? Pidato pembelaan yang ditolak dan Insinyur Soekarno tertahan selama 4 tahun di penjara Sukamiskin Bandung. Nah, di periode radikal ini adalah yang ketiga dalam Partai Komunis Indonesia. Didirikannya pada 23 Mei 1923. Awalnya bernama ISDV atau tadi yang sempat memecah tubuh Serikat Islam di tahun 2015. Pada 2020 berbenah menjadikan Komunis India tengahnya menjadi Partai Komunis Indonesia. Tokoh-tokoh PKI adalah Alimin dan Musuh. PKI termasuk organisasi politik yang radikal, bahkan radikalnya juga dalam melakukan aksi pembubaran buruh, aksi pemberontakan di Pulau Jawa dan pemberontakan di Pulau Sumatera. Oleh karena tersebut, PKI dinyatakan sebagai partai terlarang oleh pemerintahan kolonial Belanda. Nah, Pdi Pertanian dalam perjuangan dan Volksrat. Fraksi nasional yang digelar oleh Muhammad Husni Tamrin pada 2 Januari 1930 untuk mencapai tujuan kemerdekaan yang secepatnya. Sudarjo dan juga sudah rencana pemberian Indonesia dengan pasal 1 Undang-Undang Kerajaan Belanda. Posisi Tamrin diberangkat MH Tamrin agar pemerintahan kolonial Belanda mengganti istilah yang dianggap sudah sesuai lagi dengan situasi dan kondisi bangsa saat itu. Nah, organisasi pergerakan pada bertahan adalah Taman Siswa Partai Indonesia, Gerindra pun juga Partai Gabungan Politik Indonesia atau yang kita sebut KAPI. Nah, kira-kira dari sini ada pertanyaan dari anak? Saya ingin tanya Pak. Ya, mana? Ketika perlawanan salah satunya yang sudah ciri-ciri yang sudah disampaikan Bapak terkait tokoh masyarakat yang dari itu, apakah kayak kiai atau kayak lebih kepala pejabat seperti itu? Sebenarnya untuk tokoh-tokoh yang sekarang punya ya kayak orang kiai, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat pun juga mereka yang sebenarnya yang punya keresahan itu kan bukan hanya tokoh-tokoh nasional, tapi pun juga tokoh-tokoh masyarakat pun merasakan bagaimana penindasan dilakukan oleh Belanda sehingga memunculkan gera-gera perlawanan terhadap orang Belanda. Nah, sehingga tokoh-tokoh itu mengakomodir masyarakatnya untuk melawan, dan itu tidak terorganisasi dengan baik. Jadi kalau bicara tentang bagaimana tokoh-tokoh itu apakah tokoh nasional atau
pun juga kiai-kiai juga. Nah, itu sih. Terus ada pertanyaan lagi untuk materi bab 3 kali ini? Ada pertanyaan? Sudah? Oke. Kalau memang sudah, mungkin pada materi kita kali ini secara garis besar adalah sebenarnya meskipun dinamika perjalanan pergerakan kita itu seperti mendirikan organisasi berpendidikan, Partai Nasional Indonesia, Partai Komunis Indonesia, terus organisasi mahasiswa dan kawan-kawan, sebenarnya mereka adalah berangkat atas tujuan yang sama, yakni tujuan kemerdekaan Indonesia, revolusi Indonesia. Meskipun dalam perjalanan setiap kelompok-kelompok atau organisasi itu sangat berbeda apa ya, berbeda arah, berbeda haluan, terus berbeda pandangan, apalagi ya berbeda pemikiran juga, tapi mereka sebenarnya punya tujuan yang sama, yakni kemerdekaan Indonesia. Ya mungkin itu sih untuk materi pada hari ini untuk secara wajib bab 3. Ya, mungkin besok kita akan membahas bab 4. Ya mungkin saja sih yang bisa Bapak sampaikan. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.